Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Imran. Di sini saya akan menjelaskan pertama apa media pembelajaran. Dan sini ada beberapa pengertian dari beberapa ahli. Yang pertama menurut Rahman 1977 dikutip dalam Rudi dan sesi 2008 nomor 6. Teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Dan di sini juga menurut Rayandra Asyar, media pembelajaran dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang dapat menyampaikan atau menyalurkan pesan dari sumber secara terencana, sehingga terjadi lingkungan belajar yang kondusif, di mana penerimaannya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Di sini menurut Miarto 2004, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan si belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Di sini menurut Dr. R.R. Nat Haji Rayandra Asyar MSI 2011, media pembelajaran memiliki cakupan yang sangat luas, yaitu termasuk manusia, materi atau kajian yang membangun suatu kondisi yang membuat peserta didik mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Media pembelajaran mencakup semua sumber yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dalam pembelajaran, sehingga bentuknya bisa berupa perangkat keras atau hardware, seperti komputer, TV, proyektor, dan perangkat lunak atau software yang digunakan pada perangkat keras itu. Di sini menurut De Porto 2000, sarana non-personal atau bukan manusia yang digunakan atau disediakan oleh tenaga pengajar yang memegang peranan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan instruksional. Dan selanjutnya di sini yang kedua, apa sumber pembelajaran? Sumber pembelajaran atau learning resources adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Di sini ada fungsi sumber belajar. Yang pertama itu meningkatkan produktivitas guru. Di sini yang kedua, pembelajaran lebih ilmiah. Yang ketiga, pembelajaran individual. Yang keempat, pembelajaran lebih konkret. Yang kelima, mampu menembus batas geografis. Yang keenam, mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak. Di sini selanjutnya bentuk sumber belajar. Yang pertama ada pesan, yang kedua ada orang, yang ketiga bahan, yang keempat alat atau perlengkapan, yang kelima pendekatan atau metode atau teknik, yang keenam lingkungan. Nah, di sini yang pertama pesan. Di dalam pesan di sini ada informasi, bahan ajar, cerita rakyat, dongeng, hikayat, dan sebagainya. Yang kedua ada orang. Di sini ada guru, instruktur, siswa, ahli, narasumber, tokoh masyarakat, pimpinan lembaga atau tokoh karir, dan sebagainya. Selanjutnya ada bahan, buku, transparansi, film, slide, gambaran grafis yang direncanakan untuk pembelajaran, relief, candy, area komik, dan sebagainya. Selanjutnya di sini ada alat atau perlengkapan, perangkat keras, komputer, radio, televisi, VCD atau DVD, kamera, papan tulis, generator mesin, mobil, motor, alat listrik, dan sebagainya. Yang kelima, pendekatan atau metode atau teknik. Sini ada diskusi, seminar, pemecahan masalah, simulasi, permainan, sarasehan, diskusi, debat, talk show, dan sebagainya. Dan selanjutnya ada lingkungan. Yang pertama itu ruang kelas, studio, perpustakaan, aula, teman, kebun, pasar, toko, museum, kantor, dan sebagainya. Dan selanjutnya kriteria memilih sumber belajar. Yang pertama ekonomis, praktis, mudah, fleksibel, sesuai tujuan, menarik.
Dan sini lingkungan sebagai sumber pembelajaran. Lingkungan dapat ditempat dengan cara melakukan kegiatan dengan membawa peserta didik ke lingkungan, seperti survei, karya wisata, berkemah, praktek lapangan, outbound, atau pembelajaran dengan menggunakan alam terbuka. Yang kedua, membawa lingkungan ke dalam kelas, seperti menghadirkan narasumber untuk menyampaikan materi dalam kelas. Nah, mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.